Ada lagi yang lebih rugi, mengorbankan akhiratnya demi untuk dunianya orang lain. Siapakah itu? Orang yang ikut-ikut politik itu, dukung sana, wah petuwentengan. Dia sendiri nggak dapat apa-apa, nggak dapat duit, nggak dapat apa-apa. Yang didukung itu yang dapat uang, dapat jabatan, yang dukung nggak dapat apa-apa. Sedang nanti kalau pejabat itu berbuat kemaksiatan dan tidak mau memberantas kemungkaran, pendukungnya semua dapat dosanya semuanya. Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yaumin 'asif. Perumpamaan orang-orang kafir dengan kepada Tuhan mereka, amalan-amalan mereka ini adalah seperti abu yang ditiup oleh angin yang keras di dalam hari yang penuh dengan angin. Orang punya debu, orang punya abu, ditaruh di atas batu, angin keras. Memang hari banyak angin. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Mereka tidak berkuasa untuk mengambil apa yang mereka usahakan sedikit pun. Seperti abu ditaruh di satu tempat, angin keras, habis sudah nggak ada sama sekali, nggak bisa diambil. Abu itu sendiri tidak ada harganya, dimiliki tidak akan tambah kaya, nggak ada manfaatnya apa-apa, ditiup angin lagi, habis sudah. Nah, begitulah amalan orang-orang kafir, usaha-usaha orang-orang kafir itu seperti itu. Memang usahanya sudah tidak ada nilainya, tidak ada harganya, hancur lagi, habis lagi. Ini kamu renungi. Kalau orang itu mendapatkan dunia, mendapatkan teknologi, mendapatkan semuanya. Orang-orang kafir ini seumpama sudah dunia seluruh isinya dimiliki mereka semua. Semua potensi dunia, ekonominya, emasnya, peraknya, senjatanya, kekuasaannya, semua diambil oleh mereka 100%, umpama ini. Tetapi mereka ini tidak diridhoi oleh Allah. Mereka mendapatkan dunia dengan segala isinya, tetapi mereka dimurkai oleh pemilik dunia dengan segala isinya. Apa artinya nanti? Ya satu saat tidak ada gunanya. Orang kafir memiliki dunia itu seperti tikus masuk istana. Tikus masuk istana, duduk di kursi raja, makan makanan raja. Perasaannya jadi raja. Begitu bagian kebersihan datang, diambil, dicekik, makankan kucing, untuk makanan kucing. Begitu juga orang kafir itu. Tahu-tahu datang ke dunia, perasaannya memiliki dunia, padahal dia tidak pernah membuat dunia. Perasaannya jadi raja. Akhirnya nanti datang melihat Israfil bagian kebersihan dunia, tiup sangkakala, mampus semua, masukkan neraka. Itulah nasibnya orang-orang yang mencari dunia tetapi tidak mencari ridhonya pemilik dunia. Akhirnya dunianya habis, akhiratnya hancur. Kamu jangan tertipu dengan keadaan orang-orang kafir itu. Orang kafir kaya, kaya apa? Enggak punya apa-apa mereka itu. Dirinya sendiri pun enggak punya. Kok kaya apa? Yang kaya yang hakikatnya itu hanya Allah SWT saja. Jangan tertipu dengan keadaan-keadaan. Karena dunia ini mata'ul ghurur, menipu memang. Dan kita harus hati-hati. Kelihatannya orang jadi pejabat itu
seperti beruntung, nah gitu kan. Karena tidak memahami resikonya. Dulu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ketika diangkat jadi khalifah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alangkah beratnya hisab yang akan saya hadapi. Kalau sekarang kampanye ingin jadi lurah, ingin jadi gubernur, kalau kalah muarah tidak karu-karuan. Kalau menang, wah perasaannya sudah mumbul langit, sundul mendung. Karena orang tidak memahami ini apa. Halaluhu hisab wa haramuhu azab. Dunia itu yang halal saja hisabnya panjang. Kalau yang haram azab. Maka orang-orang yang faham itu menerima dunia itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang dulu itu gitu, terkejut. Dunia itu seperti ular, kelihatannya halus, tahu-tahu menyengat, mampus. Nah ini yang pantas tidak tertipu dengan dunia ini siapa? Ya orang yang tahu agama. Orang yang tahu akhirat lah orang yang layak untuk tidak tertipu dengan dunia. Nah, kalau orang sudah tahu akhirat, sudah tahu berita akhirat, kok malah kagum dengan dunia, nah ini celakanya double-double ini. Kalau orang ahli ilmu agama sudah tahu berita akhirat, kemudian tertipu dengan dunia, ini betul-betul Masya Allah, satu kerugian yang sangat besar. Orang mengorbankan akhiratnya untuk dunia, ini sudah kayak apa ruginya? Mengorbankan istana-istana di surga demi gubuk-gubuk di dunia. Ada lagi yang lebih rugi. Ada lagi yang lebih rugi. Mengorbankan akhiratnya demi untuk dunianya orang lain. Mengorbankan akhiratnya demi dunianya orang lain. Siapakah itu? Orang yang ikut-ikut politik itu. Ikut dukung sana, wah petuan tengan. Dia sendiri nggak dapat apa-apa, nggak dapat duit, nggak dapat apa-apa. Yang didukung itu yang dapat uang, dapat jabatan, yang dukung nggak dapat apa-apa. Sedangkan nanti kalau pejabat itu berbuat kemaksiatan dan tidak mau memberantas kemungkaran, pendukungnya semua dapat dosanya semuanya. Ini namanya mengorbankan akhiratnya demi dunianya orang lain. Demi dunianya orang lain. Ini paling tolol begini ini. Kalau mengorbankan akhirat untuk dunianya diri sendiri itu juga sudah bodoh. Tapi kalau untuk dunianya orang lain, tambah bodohnya itu double-double. Nah, kebanyakan sekarang manusia itu seperti itu. Kenapa kamu nggak mengamalkan sunnah, Pak? Malu, Pak. Demi menjaga hubungannya dengan makhluk tadi, maka tidak amalkan agama. Sedangkan makhluk-makhluk itu sendiri juga tidak bisa menolong dia. Ya enggak? Orang amal agama di kampung, amalkan sunnah, kadang-kadang malu. Nanti kalau dikucilkan, bagi saya bagaimana? Kalau kamu nanti dikubur, apa orang-orang kampung itu bisa nolong kamu? Untuk apa kamu pertimbangkan pemikiran orang kampung?
urip ambekane dhewe-dhewe, mati kuburane ya dhewe-dhewe, mangan cangkeme beda-beda, nyapa ndak bingung ya. Jadi orang itu harus punya prinsip. Kadang-kadang santri, gimana Pak, saya mau pulang Pak. Lah nyapa to le, mulai le. Ini orang tua saya nyuruh saya pulang untuk bantu kerja di rumah. Nah apa memang darurat sangat toh? Ya enggak, sebetulnya orang tua saya masih bisa kerja. Oh bagus, saya bilang gitu. Cuman kamu tanya dulu orang tua kamu Pak. Nanti kalau saya dikubur, ditanya oleh mungkar nakir, Bapak bisa nolong saya apa enggak? Ya. Kalau saya di Sirot terjungkir di Jahanam, Bapak bisa nolong saya apa enggak? Ya. Kalau di padang mahsyar saya kepanasan, Bapak bisa membawakan payung apa enggak? Ya enggak bisa nak lah. Kalau begitu itu Mbak ya mikir dulu toh Pak, jangan nyuruh-nyuruh orang. Ini di rumah semua sudah cari dunia, yang cari agama sudah suruh cari dunia juga. Nah ini nanti kan bareng-bareng ini nanti jadinya. Ya salah satulah cari agama, barangkali nanti di rumah itu yang cari dunia, dengan barokahnya ada yang cari agama, sehingga nanti yang di rumah dapat berkah. Kalau bicara sama orang tua itu begitu. Jangan yang belajar agama malah ikut orang yang tidak tahu agama. Ini nama orang melek ikut orang buta. Yang tahu kok malah ikut yang tidak tahu. Ya terus bagaimana? Seperti santri naik bis, di situ ada wanita duduk, terus oleh kernetnya suruh duduk juga ikut saja duduk. Loh, kamu kok duduk sama wanita itu gimana tuh Kang? Lah oleh Pak Kernet disuruh kok Pak. Nah ini santri hafid Quran kok imamnya Kernet, nih gimana? Yang ahli Quran malah ikut yang nggak pernah sholat. Nah ini kamu itu namanya kejungkir ndasmu nang ngisor ya le. Nah yang tahu agama itu ngajari yang tidak tahu agama. Pak Kernet begini ini nggak boleh, saya tak berdiri saja. Tidak baik. Akhirnya Kernetnya lama-lama paham. Oh, ini kalau ada orang pakai kopiah-kopiah putih begini ini nggak mau duduk sama wanita. Akhirnya bisnya diatur wanita sendiri, laki-laki sendiri. Seperti di Pakistan, di Arab, itu sudah tahu orang pokoknya kalau bangku wanita ya wanita, bangku laki-laki laki-laki. Sudah ngerti. Karena yang ngerti ikut yang ngerti. Lah di Indonesia ini yang ngerti ikut yang tidak ngerti. Lah ini yang repot di sini ini.